Nanti kita nyanyi bareng-bareng ya. Oke. Jancuk tae asu, asu tae gatel, gatel tae asu, asu raimu. Jancuk tae asu, asu tae gatel, gatel tae asu, asu raimu. Ayo rek jagongan karo caci, iso hahahihi oleh inspirasi utang dipikir keri. Jangan konco-konco bareng-bareng lungono, timbang kowa-kowa. Ayo jagongan bareng, jagongan Surabaya. Halo rek, ketemu meneh ngene jagongan Surabaya. Jagongan karo cacake arek Surabaya. Sekarang kita mau mengulas tuntas. Mumpung pandemi ini sudah mereda dan seluruh kegiatan baik itu yang on air atau off air yang sifatnya bisa mengundang orang untuk kita langsung berhadapan atau mungkin bisa mendengarkan musik ya. Ini sudah boleh dan tentunya juga masih tetap memakai protokol kesehatan, terutama masker. Dan sekarang ini yang kita undang di podcastnya Cak Ji, ini anak Emboys ya, jadi bandnya ini adalah band aliran indie. Mereka ini nama lengkapnya adalah Buddha Adi Sudarmo, atau kalau nama panggilannya siapa? Bodasa. Bodas ya. Mas Bodas. Iya, Cak. Nah, sejak kapan sih suka main band? Kebetulan suka main band waktu SMA kelas 3. SMA ya, Mas? Kelas 3 Ya? udah itu waktu itu saya masih pegang drum, Cak. Oh, pegang drum terus pinginnya musik yang keras, ternyata waktu itu di Surabaya barometer musik rock itu di Unitomo waktu itu. Unitomo. Saya masuklah ke Unitomo dan itu waktu itu sastra Inggris yang terkenal paling banyak anak metalnya itu sastra Inggris. Anak band-bandan ya. Nah itu mau nggak mau saya masuk ke Unitomo terus ketemu teman-teman anak-anak metal situ. Baru saya gabung dengan mereka untuk jadi band metal itu ya, ceritanya situ. Dulu waktu SD SMP juga sudah main musik suka ya? Belum. Oh belum? Belum. SD SMP malah saya suka gambar dulu ya. Oh seni, sama gambar ya? Gambar. Lukis. Iya betul. Nah terus waktu ngedrum kursus atau gimana kok suka? Dulu sempat kursus, justru drummer saya, adik saya itu dulu malah kursus gitar klasik, saya yang kursus drum. Akhirnya Devadatta terbentuk itu dia yang pegang drum, saya yang pegang gitar malah. Icol-icolan? Icol-icolan ya. Kayak gitu. Terus dan awal menyukai musik, dulu kalau di rock Surabaya kan mesti metal, heavy metal. Iya. Sampai dosen saya yang namanya Son Ing, dosen arsitek, itu juga main metal dia. Terus golongannya Didik Bledek, terus Ian Hai, drummer. Iya. Itu kan metal semua itu, orang-orang metal ya, heavy metal. Ini kan alirannya apa? Indie ya musiknya ya? Iya kebetulan Devadatta sendiri mengusung musik hardcore ya. Jadi hardcore itu kolaborasi antara death metal dan punk. Historinya gitu, momennya kayak gitu. Terus pada saat membentuk Devadatta, Devadatta, Yeah. sorry, Devadatta. Itu tahun berapa? Tahun tepatnya Maret 98 ya. Sudah lulus kuliah? Belum, itu masih semester 1 kalau nggak salah. Tahun berapa itu? 98 Oh, 1998. 1998. 1998. Oh, berarti sudah festival rock sudah selesai ya di Surabaya waktu itu ya? Iya, Tahun segitu. paling banyak memang di Unitomo. Di Unitomo. Waktu itu,
UPN, terus anak Perbana juga pasti kalau lihat konser pasti di Unitomo. Iya, karena kan di lapangan depan ini sering ngadakan on air di situ ya. Nah, betul. Itu depan saya itu rumah saya yang baru satu itu. Oh, situ. Orang tuh iya saya lihat mesti paling banyak paling sering. Paling sering. Nah, personilnya juga anak-anak kampus itu semua. Udah 3 pergantian personil ya. Personil. Dari awal itu kita Unitomo semua. Terus tahun 2005 kita udah mereka udah keluar, basisku sama drummerku udah keluar, terus aku cari player lagi. Nah, itu adikku masuk sebagai drummer sama bass. Cari bass sama tambah gitar lagi. Akhirnya kita formasi berempat biar lebih padat lagi musiknya. Ya. Kayak gitu. Yang lebih menarik, suka mana pegang drum sama gitar? Lebih enak gitar sih ya. Kalau gitar bisa nyanyi karena di depan. Nah, kalau drum nyanyi nggak kelihatan ya. Kalau drum mah di belakang mesti gitu. Iya. Kadang ditutupi sama pemain gitar, sama penyanyi dan macam-macam, dia di belakang. Iya. Alatnya juga lebih boros. Dia harus punya 1 set drum. Simbal pun harus sering ganti. Banyak. Lebih mahal juga untuk maintenance alatnya. Ya. Terus Dewa Data ya. Dewa Data. Itu singkatan atau apa? Itu nama apa ya, Cak? Dulu itu kan banyak nama-nama dewa itu saya lihat di kamus-kamus Jawa itu kan ada Siddhartha, Devadatta, ada Avalokitesvara, itu banyak macam-macam nama. Oh, kok unik ini namanya. Wah, aku ambil Devadatta aja deh. Devadatta kan memang artinya sisi buruk manusia. Tanpa sisi buruk manusia itu manusia juga belum bisa sempurna juga. Harus melalui proses Dewadatanya itu, Cak, gitu. Ini bahasa Sanskrit. Sanskerta ya. Sanskerta. Ya. Kalau lihat ini bahasa Sanskerta. Sudah manggung kemana aja? Kalau di Jawa sudah, Jawa Tengah, Jawa Barat, di Bandung, Jakarta. Termasuk event-event besar di Hammer Sonic, Bandung Berisik. Kalau di Solo itu Rockin Solo sudah pernah. Terus tahun 2010 sampai 2015 kita sering di Asia, tour Asia. Jadi di Malaysia, Singapura, sama Thailand. Udah pernah ke sana juga? Ke sana juga. Karena di sana sudah terbentuk komunitasnya. Jadi lucunya gini, kita kenal dengan orang Malaysia itu gara-gara Devadatta punya lagu judulnya Revolusi Merah Putih. Revolusi Merah Putih. Nah, dari situ ada teman Malaysia itu yang nggak terima. Oh, ini ada yang komen, ini lagunya cocok buat Ganyang Malaysia. Dari situ, Malaysia itu DM ya. Nggak semuanya bro orang Malaysia kayak gitu. Istri saya juga orang Surabaya, anak Rongkot kayak gitu. Oh ya wes, kita ketemuan aja. Dari situ kenalan terus. Ketemunya di Indonesia? Di Indonesia, kan Maret nyamperin pas Lebaran, dia pulang ke Rungkut, rumah istrinya, terus ketemuan di warung klasik itu. Ngobrol terus, keren loh kamu kalau bikin ini event di Malaysia terus undang kita gitu kan. Oh boleh juga. Akhirnya dia bikin range selama 3 hari. Jadi konsernya itu awalnya konsepnya 4 band 4 negara. Jadi ada Indonesia, Malaysia, Thailand sama Australia nanti itu. Dan alirannya sama semua? Sama semua, termasuk metal lah. Metal. Ada death metal, ada punk, ada hardcore, ada thrashcore kayak gitu-gitu. Komunitasnya kalau di Surabaya itu kebanyakan anak-anak SMA, kuliah atau gimana? Waktu zaman saya sih banyak anak kuliah sih. Banyak anak kuliah. Cuman sekarang kan udah nggak kuliah semua, udah pada kerja. Jadi tapi tetap metal itu masih dibawa oleh masa-masa anak SMA, masih banyak yang seneng ya musik-musik kayak gitu. Jadi ketika dia udah lewat masa kuliahnya, dia akhirnya jadi aku jadi anak metal nih. Dia udah punya wes duwe kaos, wes duwe gitar, dia pasti punya kebanggaan tersendiri. Nah, itu masih melekat ya biasanya anak metal gitu. Makanya komunitasnya lebih kuat, anak metal lebih kuat. Itu yang kalau di panggung, depan panggung juga itu rambutnya gondrong-gondrong terus. Gondrong, iya, Pak. Terus diobat abitno ya. Lah gak ngeluh yang di luar ya. Ya obat abitno gak karuan. Wis biasa ngeluh ya uripe. Oh, biasa ngeluh. Jadi wis ngeluhnya wis biasa. Wis biasa. Wis gak dipikiri mana. Timbangane ngeluh wis nonton konser ae. Iya. Sempat merilis lagu berapa kali?
Sempat album masih 4 album, dari dulu. Awalnya itu masih kaset, kita masih split dengan Baby Doll, itu band Surabaya juga, yang genrenya mirip musiknya Rage Against the Machine, jadi hip metal gitu. Kita split karena waktu itu memang kalau bikin album sendiri biayanya mahal ya. Kita patungan, patungan. Jadi satu album itu 2 band berupa kaset, masih belum ada CD. Terus yang kedua kita udah ada CD kerjasama sama Nada Musika dan Inferno Studio. Nah itu kita bikin CD terus diproduksi banyak. Yang ketiga itu Revolusi Merah Putih. Dan yang keempat yang Disrespect itu 2010. Dan yang awal ini habis itu kita bikin cuman single lagu gitu aja. Yang sempat meledak dikagumi sama anak-anak komunitas apa lagunya? JTA itu, Jak. Jancuk tae Asu. Nah, coba kita lihat. Ayo bilang jancuk tae asu. Oh ini untuk live di Moncastle. Oh di Moncastle ya? Moncastle ini, Jak. Beras kita. Wih, nah. Banyak ya? Banyak, Kak. Mudah diinget, Kak, soalnya. Iya. Gampang dieling dan gampang ditiru loh. Gampang ditiru. Lagu itu cuma loh, gampang dieling, gampang ditiru loh. Nah, itu gak langsung. Ini adiknya? Ini adik, iya adik. Oh ini sih, gondrong ya Jan ya? Ini gitarisku, Cak. Oh gitarisnya? Ini aku juga masih panjang juga. Masih panjang ya? Iya. Enak lagu udah gampang dieling ya? Nah, gampang dieling, Cak. Nirang aja gampang ya? Nah. 3 kalimat. Nah. Saya 3 kalimat tuh kan? Aku mikirnya band luar juga gitu. Oh, kalau band-band luar juga pendek-pendek gitu ya? Band luar kan banyak kan lirik-lirik bahasa eksplisit liriknya itu lebih ke Inggrisan tuh. Inggrisan. Wah, motherfucker. Aku tapi ya singkat-singkat gitu. Iya, aku mikirnya wah Surabaya punya kata mutiara tuh. Lebih keren daripada orang luar. Ya iku jancuk tae asu itu. Lagu andalan itu ya, kalau di Surabaya. Betul. Nah, terus kalau main di misalnya di Solo atau di luar pulau, masa ngerti wong-wongnya? Banyak yang tahu. Banyak yang tahu. Oh iya. Gitu. Ya ikut langsung teriak-teriak gitu. Teriak-teriak itu ya. JTA. Karena gampang kan loh. Karena gampang, betul. 3 kalimat jancuk tae asu 3 kalimat. Iya. Kok terinspirasi bikin lagu gitu ya apa dulu? Dulu aku dengerin band Slipknot terus Sepultura. Dia kan hampir semua liriknya itu ada kata-kata seperti itu. Jadi eksplisit lirik istilahnya. Jadi ada kata yang disensor, cuman nggak bisa disensor. Memang liriknya memang lantang gitu? Dengan kata-kata kotor gitu ya. Aku mikir wah Surabaya tadinya duwe, luwe keren timbangan Amerika kan ya. Jancuk iki luas maknanya. Aku mikir wah iki kopo nggak diangkat jancuk itu kata-kata ini. Aku mikir wah ini bukan kata kotor kalau jancuk itu sebenarnya bukan. Akhirnya aku bikin JTA ya apa caranya ya akhirnya nemu chord-nya kayak gitu Pak, simple banget. Simple, sangat simple ya. Sangat simple. Dan anak-anak suka. Anak-anak pasti
suka dan singelong bisa Singlong, menirukan langsung gitu. Menirukan langsung toh. Jadi nggak perlu gue kerpean, nggak perlu tuku kasetnya langsung ingat. Langsung mbak, apa meneh Cak lagi mangkel ambek sopo pacare lah sopo jancuk metu kabeh. Ya. Akhirnya plong habis nonton TV. Kalau di Malaysia juga banyak juga penonton ya. Kalau Malaysia kan kebetulan agak susah ya untuk Karena bikin konser. Masyarakatnya ya? Masyarakatnya kayak gitu. Terus mainnya juga di kafe-kafe kecil. Oh, di kafe kecil. Nggak bisa yang outdoor. Nggak bisa langsung outdoor itu ya? Nggak bisa. Yang paling ramai di luar negeri main di mana? Luar negeri ya di Singapura. Singapura bebas? Kafenya gede soalnya. Oh, gede kafenya. Kafenya gede, soundnya enak, terus kapasitasnya juga lumayan, sampai 500 orang. Oh iya, banyak. Lumayan. Terus kita disediakan space untuk jual merchandise band. Jadi Boleh. kita jual CD, kaos. Itu lumayan, Kak. Jadi pulang berangkat saya bawa satu koper gede. Itu pulang-pulang habis. Ya, lumayan. Habis lumayan. Dodolan ya, jual merchandise ya kayak gitu. Kalau di Surabaya yang sering tampil di kafe apa sekarang ini? Colors ya. Di Colors ya? Colors ya. Colors ini, Jalan Sumatera. Jalan Sumatera ya. Rame juga. Pasti rame situ, Cak. Ya? Pasti rame. Soalnya memang situ kan kafenya anak-anak muda. Rock lawas. Lawas itu. Colors terkenal. Terkenal. Dan paling gampang, untuk kerjasamanya gampang, enak. Pasca pandemi ini belum ada SMA atau universitas yang request untuk manggung di tempat-tempat itu? Pandemi kemarin sebenarnya ada satu event ya, kita udah main situ, cuman kendala izin yang waktu di Mer itu ya. Cuman akhirnya dipindah di Puspa Agro yang tempatnya jauh. Akhirnya penontonnya pun juga banyak yang mundur di situ karena lokasinya terlalu jauh. Ya, mungkin kedepannya mungkin ada konser lagi lah berharap. Komunitasnya itu suka bikin ribut gak? Delok wong-wonge gondrong-gondrong gondes ini. Dulu memang sering chaos dan berantem, tapi sekarang itu anak muda itu lebih ke stylenya kan lebih ke lompat-lompat, terus chaos yang tendangannya berputar kayak gitu-gitu. Tapi sebenarnya mereka tuh nggak berantem, memang gayanya gitu, nonton gitu. Ada yang lompat-lompat terus tabrakan, tapi nggak ada yang berantem. Sekarang udah mulai tertib dan mereka udah paham sih sebenarnya. Asiknya di situ. Beda sama dulu. Kalau dulu udah tukaran ya. Iya. Tuas senggol titik ngono wis mbuales. Wes, gak asik. Aku nonton waktu aku nge konser ngene Mon Cancel, termasuk ono Red Speed terus termasuk band-band sing golongane apa iku IDMO. Band indie. Wih, iku pencotan waktu abran dia. Iki gembyeng ta yo apa ternyata yo enggak ya, koncoan dhewe lho, yo apa? Itu pendang sikile muter bareng-bareng. Iya, bener. Tapi enggak balas toh. Enggak balas. Tapi terus sono isiane kabeh, bener enggak jane. Ya loro Cak. Ya loro lah iya. Tapi enggak balas. Asiknya udah wis paham lah, maksudnya chaos itu wis memang gayanya gitu, tapi kalau yang nggak tahu dikira iki wah golek perkara. Bener, sik luwih medeni nonton dangdut ya. Dangdut sampai saiki wis langsung gembyeng duel. Gembyeng lah temenan. Nek iku bener. Nek metal masih enggak, aman. Mari lho semakin. Hari iki gak tukaran di mana. Aku kaget. Aku nonton di Mon Cancel yang kita bikin konser sebelah sana kita itu kita nonton. Ya kanca-kanca dhewe kabeh ternyata. Terus yo kaget tuh. Iki arek iki tukaran lha apa aja lho. Bukan tukaran iki joget. Lho joget kok tendang-tendangan iki. Sebelum itu kita break dulu, nanti kita lanjut lebih serius dan akrab lagi. Karena bermain podcast mesti ngelah. Iki ono produk UMKM, Durmet itu adalah salah satu produk UMKM. Namanya Durian Medan yang dibikin es. Tadi sudah tak makan sih enak, ya toh, sudah tak. Wah, sudah separuhnya ada loh ini. Durian yang asli, ono kolang kaling, ono cawu, ono mutiara. Rasa durian kental. Ojo lali. Produk UMKM Surabaya. Kalau mau pesen di nomor telepon WA atau di Instagramnya Durmet, Durian Medan, es teler. Coba ya, harganya murah. Oke, jangan lupa juga ini juga produk UMKM ya, nama Mix Tea. Jadi teh ini juga
enak sekali ya, habis saya minum juga. Produknya es teh ya, sangat seger sekali ya diminum. Bisa Anda follow IG-nya juga dan Facebook, produk di Mix Tea ya. Jenis produknya es teh Kasolo ya, jadi Kasolo. Kebetulan ini enak banget. Harga mulai 3.000 ya. Bisa Anda kontak kalau mau pesen di 0852 582 45678. Mix Tea, enak sekali. Sekarang kita akan melihat Bodas membawakan lagu CTA Jancuk Tae Asu. Yo. Nanti kita nyanyi bareng-bareng ya. Oke. Jancuk tae asu, asu tae gatel, gatel tae asu, asu raimu. Jancuk tae asu, asu tae gatel, gatel tae asu, asu raimu. Lega aja ya. Lega. Hari ini lega. Mantep yo. Iki ditunggu-tunggu iki untuk kita bikin kegiatan ya. Iya. Bersama Bodas ya, kita Iya. akan bikin di Balai Pemuda lah nanti. Siap, Kaya Cak. arek-arek sing biasanya nonton konser outdoor ya, kita akan memfasilitasi. Betul. Fasilitasi Pemkot bisa kita pakai, dan teman-teman komunitas rock atau yang namanya apa? Hardcore. Ya. Hardcore bisa datang ke sana. Ya. Bodas sekarang ini kan musik itu kan banyak sekali ya, generasinya macam-macam. Ini hardcore ini asal mulanya dari mana sih musik ini? Musik metal dan hardcore itu sebenarnya tetap dari ini sih ya, dari apa ya, dari negara, dari Inggris sama dari Inggris, Amerika? dari Inggris, awalnya dari Inggris, karena Inggris itu kan juga musiknya hooligan masanya sana kan, hooligan, musiknya hooligan. punk, pemberontakan gitu kan kan awalnya. Nah itu lahirnya dari situ, terus terinspirasi juga dari metal. Jadi mungkin tahun 70, 80. Nah di era situ hardcore-nya muncul di situ. Jadi kayak ada band-band perlawanan yang agak sedikit ngepang, dan beatnya, gitarnya, distorsinya mirip death metal. Nah, vokalnya lantang. Tapi distorsinya death metal. Kalau di Surabaya ini termasuk anak-anak punk yang biasa kayak di trotoar atau itu juga nonton anak-anak itu? Nonton. Termasuk komunitasnya itu? Beda genre sih, Cak. Tapi mereka kalau ada kegiatan musik biasanya nonton, kadang ya enggak kayak gitu. Saya kira rada arang di Surabaya di sini wakil lho arek keleleran. Arek Iya. pang-pang iku nih. Terutama di Mburi Delta Plaza ya waduh. Isu ngono wis akeh arek gawe pang-pang waduh. Iya. Iki karo mboke diumbar ta yo. Saiki wis banyak yang udah Berubah, kerja, udah punya anak, mungkin ada tanggung jawab, dia udah berubah. Udah lah, berubah ya. Sing sering aku masih melihat itu daerah Malang, arah mau ke Batu. Oh ya, Itu Malang. Di mana itu ya, arah Batu. Itu banyak tak lihat Sari, masih banyak. Si akeh, Cak. Di Surabaya wis rada ilang lah. Sekarang arek-arek pange wis lumayan ketotol ya, saiki udah mandiri, wis kerja kantoran, wis kerja ikut orang kayak gitu. Musik kalau lihat kecepatan dan apa itu nadanya kan cepet ya. Apa nggak tahu dia loh, iki musik lagu apa sih arek iki? Kalau bahasa barat tuh, kalau GTA kan gampang dicerna, tapi Iya. kalau dinadakan dengan lagu aslinya, mungkin dari lagu-lagu barat, apa nggak yang nggak pernah itu nggak bingung tanya apa? Ya gini, aku dulu juga sejarahnya nggak seneng musik-musik metal gitu. Iki enak-enak di sih gitu. Ternyata waktu aku dapat feel-nya, itu ketika nonton langsung konsernya.
oh enak-enak gini arek manggut-manggute ku pas beat gitarnya seperti itu, terus vokalnya lantang, powernya di situ. Akhirnya oh mungkin enak ya nang kono dia. Kayak gitu Cak. Tadi akhirnya aku mau nggak mau ya akhirnya nemu feel-nya di situ Cak. Lah apa sih manduk-manduk iki enak-enak di sini tak goleki kan Cak. Enak. Oh alah gitu. Padahal dulu ada Sepultura tahun 80 Cak di Tambak Sari. Iku kakak-kakakku yang di Solo juga dateng, ayo nonton itu. Wah, band apa itu? Ngono aku. Kan dulu iki opo? Sepultura itu Cak. Sepultura. Padahal top itu. Top. Nah, musikku sekarang itu lebih ke arah Sepultura karakternya Cak sebenarnya. Ada ke heavy metalnya, ada ke thrash metalnya juga. Jadi nggak murni hardcore sekarang Cak. Udah. Di Kolaborasi. Kapan hari juga sempat kolaborasi sama anak rapper. Itu ya garap judulnya lagu Duka Indonesia. Tetap ya ono meso-mesone juga. Mesone juga. Surabaya metu. Iku sing khas. Khas. Rapper ya dia model setengah-setengah rapper ngono ya. Rapper ya tetap nge-rap ngono Cak, tapi iringan musiknya distorsi. Heeh. Suarane vokalnya kudu apa iki? Kudu bener-bener lantang ya. Lantang, los. Waduh, metu. Powernya metu. Bener, gak ngempet ngono Cak. Gak ngempet metu. Powernya metu. Wes. Nah, kok CTM mau lak metu Cak. Nah, powernya metu duer ngono ya ta. Sekarang ini kan kita untuk bisa berkolaborasi dengan anak-anak muda dengan berbagai macam generasi ya, dari generasi yang lama, generasi yang baru dan generasi yang akan datang. Sampai kapan sih musik ini digemari terus sama komunitasnya? Mungkin ya selama nggak gini ya, maksudnya musik metal ini kan mungkin generasinya itu dari tahun ke tahun masih ada Cak. Mungkin ya gimana ya, mungkin sampai generasi penerus kita itu udah benar-benar bosen dan mungkin udah terpengaruh oleh musik-musik. Sekarang musik Korea juga, kemarin band Korea juga ada yang main metal loh Cak. Oh main metal ya? Vokal cewek umur 20 tahunan itu main metal. Dia nggak terpengaruh oleh K-pop gitu. K-pop, iya. Nggak ngaruh. Korea kan main K-pop, dia main metal. Tapi sekali main metal ngeri dah. Aku ada video di YouTube itu ada band Korea yang metal. Vokal cewek tapi karakternya kayak cowok gitu, scream gitu ya. Nah aku pikir ya nggak mungkin hilang ya musik kayak gini ya, nggak mungkin terus berganti. Mungkin hanya kualitas dari soundnya aja yang beda, lebih tebel, lebih compact kayak gitu. Kalau di Indonesia itu kan antar generasi yang dulu mungkin ya yang mengacu pada Beatles, Plus Plus, dan lain-lainnya. Terus berinjak lagi ke musik rock gitu, Akmal Albar CS dan segala macamnya CS-nya. Terus lagi kemarin Deddy Kempot, Jawa ini metu kabeh, dan wong sampai terharu nangis macam-macam. Saya kira Dani Caknan lah. Lah, untuk bisa membangkitkan seperti itu dengan gaya musik art rock tadi ya. Hardcore. Itu gimana ya untuk supaya gampang dicerna ya kayak lagunya JTI lho. Supaya gampang dicerna sama masyarakat anak-anak lah terutama anak ini. Ya mungkin harus Cak, harus menguatkan lagu kan ada komposisinya, refnya ini harus kuat. Banyak kan hardcore itu kan musiknya beat, ngebeat gitu Cak. Nah ngebeat gitu, refnya ini harus kuat. Misalkan gampang diingat. Misalkan kayak GTA tadi ya contohnya, itu kan kita pakai ref yang nada-nada yang kuat di situ. Kata-katanya juga nggak usah banyak-banyak, tapi kuat, karakternya kuat di refnya. Kan lagu metal itu kita awalnya nggak tahu ini apa sih ngomong apa, tapi yang diingat apa refnya. Nah refnya itu yang mungkin jadi intisari lagunya di situ, kuatnya di situ. Baitnya nggak usah terlalu panjang, cukup 1, 2, 3 bait. Betul. Penonton langsung nyaut dari refnya itu. Ya. Ke depan Deva Data ini ada rencana tour atau mungkin ada main di mana? Ya rencana ke depan kita mau bikin bukan album sih Cak, mini album ya atau EP ya. EP mungkin kurang lebih 5-4 lagu.
Ini masih 2 lagu kita bikin, nanti rencananya bikin EP, terus tour di Jawa Timur dulu, terus Jawa Tengah, habis itu ke Kalimantan kalau nggak salah, Samarinda, Makassar kayak gitu-gitu. Mungkin kalau ada jadwal, terus di Asia lagi ya? Di Thailand, Malaysia, Singapura itu lagi. Mereka udah nunggu sih, Cak. Maksudnya kalau udah siap, kita siap arrange di situ. Rong tahun nunggu COVID. Iya. Gak main. Dan ini yang diharap-harapkan sama komunitas. Betul. Kapan dimulai lagi, mereka bisa langsung nonton dan mendengarkan dan sambil goyang-goyang rambut itu. Nah, itu ya. Pesan-pesan kanggo para pemusik Surabaya khususnya untuk anak-anak muda yang mereka lagi senang bermain musik. Ya, pesan-pesan saya tetap jaga kesehatan dulu ya, kesehatan dulu biar kita itu tetap bisa berkarya, tetap bisa latihan, bisa konser mumpung kondisinya udah agak membaik ya, udah membaik. Terus sekarang sudah waktunya untuk kita bergerak dan berkarya. Bangkit. Bergerak, berkarya, konser dimulai lagi. Tepuk tangan untuk Dewa Data. Oke, terima kasih Bodas yang telah banyak meluangkan waktu dan berbagi tentang musik aliran hardcore. Nah, jadi muni hardcore itu ditokno kabeh ya. Terima kasih Mas Bodas ya. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Thank you.